Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa juriyatihi wa tabi'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Faslun. Wa qad rakhassa al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala fi jalika fi riwayatin wa innahu la yakrahu jalika li'annahu su'ila an rajulin kana 'inda nahrin laysa yarahu ahadun qala arju wa ma'na jalika annahu la yakunu bihi ba'su wal aula wala sahu ma taqaddama minan nahwi. Faslun fi libasil khatim wa ittikhazihi an Abi Daud rahimahullah ta'ala bi isnadihi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ila ba'dil a'azimi qila lahu la yaqra'una kitaban illa bil khatim fattakhadha khatiman min fiddatin wa naqsin fihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana khatama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin kulluhu fiddatun minhu ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita basahi lidah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara bersalawat dengan selawat masing-masing. Yang mana cocok di hati selawatnya pakai aja, karena tingkatan kita ini ibaratnya tingkatan amaliyah, belum tingkatan jajab, atau tingkatan hal. Pembahasan dalam kitab Al-Hikam semalam kan, karena kita ini masih makamnya ba'amal, maka ba'amalai. Tapi kalau sudah seseorang tersebut sudah mendapatkan hal ataupun ilmu laduni, maka sidin ini mendahulukan laduninya daripada ilmu yang belajar terdahulu. Otomatis tak? Karena yang pertama kita ini kan belajar. Setelah belajar kita dapat ilmu, kemudian ilmu tersebut kita amalkan. Ketika kita amalkan ilmu tadi, puncaknya adalah mendapatkan ilmu hal ataupun ilmu laduni. Tapi hendak beberapa tahun mengamalkan ilmu tadi, iya, setiap amalan itu pasti ada buahnya. Pasti ada buahnya. Setiap usaha pasti ada jalan buahnya. Jadi ba'amal tadi ibaratnya orang tersebut adalah berusaha dan menghasilkan buah. Jadi buahnya tadi adalah hal, dan hal tadi buahnya adalah ilmu laduni. Ilmu laduni tadi adalah yang disebut orang tuh mengatakan ilmu dan beramal lagi. Nah, beramal nang kedua
Yang pertama tadi beramal karena dapat ilmu dari tuan guru, dari kitab ataupun mendengar. Ilmu yang kedua adalah ilmu daripada ghaibiyah. Yang disebut adalah ghaibiyah tadi berasal sumbernya adalah dari ruhul al-muqaddasiyah, daripada roh-roh para wali-wali ataupun roh daripada kenabian, bahkan daripada ajja wa jalla. Nah, itu toh. Apabila sudah dapat itu, maka seseorang tersebut mendahulukan daripada ladunia. Apabila dapat gitu. Tapi kalau belum dapat, otomatis kita masih mukallaf memakai ilmu dadangaran, ilmu dari empat guru, ilmu yang kita yakini. Karena apa? Yakin tadi disebabkan beriman. Iman tadi artinya keumpatan masih dengar kabar aja, percaya dan yakin kan dari kabar. Tetapi kalau ilmu yang kedua tadi adalah ilmu ladunia tadi, itu adalah hakul yakin. Nah, tetap. Jadi di sini kita membahas masalah adab adalah adabnya. Nang semalam kita adab masalah masuk ke WC, apakah buang air besar ataupun mandi. Kan disunahkan di sini yaitu memakai apa namanya, pelindung, pakai baju kah, bersilawar kah, bertapih kah, kan ketika masuk dalam WC tadi, karena di WC itu adalah tempatnya yang makruh. Ini menurut pendapat yang terdahulu. Kemudian pendapat daripada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sidin berpegang amun kada ikut Imam Syafi'i, sidin juga memakai Imam Ahmad bin Hambal. Ujahidin di sini kada bapak, kada makruh. Misalnya ke WC bertelanjang, mandi bertelanjang, kada bapak menurut Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi kalau ada orang di misalnya ke WC bertelanjang karena mungkin takutan, karena najis kayak bajunya sebuting aja, lepas ini bertelanjang ya. Emang lepas kuliah misalnya. Nah, jadi hidin bertelanjang aja. Jadi jahidin la yukrahu jalika, ada bapak, ada makruh. Akan tetapi hidin mengambil pilihan amun hendak yang lebih utama tadi yang terdahulu yaitu makruh bertelanjang, berpakaian aja. Nah, jadi terserah aja kita memilih, dua-duanya dibolehkan aja. Nah, yang berikutnya lagi tentang adab memakai cincin. Pas masa cincin lah. Nah, ini pasal labisul khatimati haji. Nah, jadi pasal berpakaian cincin dan menggunakannya. Ketika Rasulullah SAW hendak menulis surat kepada orang-orang di luar orang Arab, mujahidin jangan membaca kitabnya aja, jangan dibaca kitabnya aja, akan tetapi harus ada stempel. Stempelnya yaitu daripada cincin sidin. Karena Rasulullah SAW sidin itu berisi cincin yang terbuat dari perak, dan perak tadi berukir. Di dalam ukiran tadi Muhammadur Rasulullah. Nah, tulisannya Muhammadur Rasulullah, tulisan ukiran tadi.
daripada Anas radhiyallahu an kana khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adapun sahabat Nabi mengatakan, namanya Anas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berisi cincin daripada perak dan lapaknya adalah Muhammad Rasulullah. Dan satu ketika juga itu tadi nang sabukuan cincinnya dari perak. Kemudian ada juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berisi cincin, akan tetapi mata cincinnya nih dari akik, akik Yaman, akik Yaman, ataupun akik daripada Habasyi, dari Habasyi. Jadi akik Yaman dan akik Habasyi. Nah, itu yang pernah dijawab Rasulullah berisi cincin. Dan Rasulullah SAW pernah juga waktu ketika Nabi ini memakai cincin dari emas. Nah, pernah lah. Kemudian hidin ini mau ukir juga emas tadi. Nah, Muhammad Rasulullah juga emas tadi. Emas nih, diukir sidin juga, bisi cap stempel juga, tulisannya Muhammad Rasulullah. Sekalinya sahabat Nabi ini mau umpatan kan, namanya Rasulullah, umpat orang. Satu ketika setelah Nabi melihat sahabat tiba cincin seberkam pina emas, kira-kira ada yang kenal dan halus kira-kira emas cincin tadi. Nah, jadi ini ada kesombongan nih kira-kira nih, langsung dibuang hidin cincin hidinnya. Setelah melihat sahabat yang berisi cincin yang banyak tadi, Nabi membuang juga sekalian sebertaan. Nah, dibuang. La albasahu abadan, Nabi kada pernah lagi memakai cincin salawasan. Cincin yang tadi, yang emas tadi. Nah emas tadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin daripada perak saja dan kada memakai emas lagi sampai hidin meninggal dunia. Dan akhirnya cincin tadi diwarisi oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, diwarisi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal, diwarisi oleh Sayyidina Utsman. Dan ketika itu Sayyidina Utsman tercabur cincinnya, tergugur di sumur. Nah, ada terdapat lagi sampelnya. Itu cincin itulah sunnah Nabi itu. Jadi terserah aja cincin dari perak, kemudian matanya akik. Terserah aja hendak jamrud kah, yakut kah. Yang penting Rasulullah pernah memakai. Asalkan jangan untuk kesombongan. Wa yukrahu ittakhadhu khatim min hadid wasabhi. Nah, ada juga dimakruhkan memakai cincin daripada besi hadid. Padahal ada riwayat lain mengatakan walau kana bihadid, boleh saja memakai cincin walaupun daripada besi. Akan tetapi di sini cuma dimakruhkan kada haram. Nah, kalau emas tadi kan hukumnya haram. Kenapa jadi hidin memakruhkan? Wa alaihi khatibun min sabhi wa qala mali ajidu minhu rihul asnam fatarahu. Sekalinya ada orang lain nama memakai ini juga lain Islam. Kira-kira tuh ada umpatan orang lain, ada lain orang Islam.
tasabuh dengan yang lain tadi. Ujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali ajidu minka rihal aslam fatarahu." Tidak ada yang aku temukan kecuali di sini ada sekalinya rihul asnam, ada aroma asnam do papatungan. Kira-kira cincin tadi berdudukunan. Nah, sebagian berdudukunan. Cincin tadi sebagian berdudukunan. Ujar Nabi, kada aku lihat di sini kecuali ada aroma patung. Mungkin cincinnya itu dapat dari dukun. Fatarahahu, kemudian sahabat tadi membuang juga. Kemudian ada lagi orang bisi cincin ditagur hidin juga. Mali ara alaika halyatun ahlin nar fatarahahu. Ini ada sebabnya nih. Kadada yang aku lihat cincin itu jahidin. Nah ikam anu tuh lah. Pakai itu kecuali hiasan orang ahli neraka. Kira-kira hidin ini bukan melihat zahirnya, melihat hati nang datangnya. Kasombongan datangnya. Misi pakaian tapi sombong, perhiasan sombong kan. Kadada yang kulihat ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali melihat pakaian ahli neraka. Karena sahabat ini taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dibuang. Faqala ya Rasulullah min ayyi syai'in takhajahu. Ujar sahabatnya, nang kayak apa lagi nang kami pakai ini nah cincin. Nah itu salah, nah ini salah kan. Mujahidin ittakhadhu min warakin wala tatamahu misqalan. Jadi ambil aja cincin dari perak dan jangan memberatakan beban di hati itu nah. Jangan umpatan di hati itu, sombong lah, takabur lah, ria kah, nah, atau pina paragaharat kah, banyak bisi cincin. Nah itu benaham alasannya. Paslun wa yukrahu al tahattumu fil wasti. Nah dimakruhkan jualah besi cincin tapi di tengah-tengah telunjuk. Nah, di tengah telunjuk nih. Ini apa nih? Telunjuk lah. Jari tengah. Jari tengah. Nah, tengah. Wasababah telunjuk. Lawan telunjuk nah dua nih. Nah dimakruhkan nih. Lama ruya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam alian radhiyallahu sekalinya pernah memakai di telunjuk ini lawan di tangan nih Ali Nabi Sayyidina Ali, maka dilaranglah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ikhtiyaru tahattu fil yusra wa fil khansar lama ruya Abu Dawud rahimahullah taala bisnadihi an-Nafi' karena yahtimu biyasarihi wa kana fi sawfi batin qafihi. Jadi ada juga di zaman dahulu orang itu cincin sebelah kiri ada, sebelah kanan ada. Nah, terserah aja tuh, ya, duduk. Nah, keduanya tuh pakai awak. Anak aksarus salafis saleh. Jadi kebanyakan orang dahulu, orang-orang soleh itu memakai cincin. Nah, kalau kita ibaratnya katuju pulanglah, kada disuruh juopang harus. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak benar. Tapi kalau ibaratnya kita bercincin hanya untuk takabur, nah itu ibaratnya lain sunnah lagi. Malah ibaratnya memakai sunnah tujuannya tetapi untuk riya. Nah itu ibaratnya takalahannya sunnahnya
tamanang rianya. Nah, itu pula. Wa kana yaqtarimu fi yasarihi wa kana fi sawafi fi bani qafihi. Nah, jadi ibaratnya kita tuh menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam adab sini kita tuh kan banyak hidup nih menggunakan akal. Jadi akal ini bersandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sidin ini mengarang kitab Al-Ghunyah. Hidin kada mengarang terlebih dahulu sebelum ada dapat wahyu ataupun ilham untuk menulis. Kemudian Mujahidin kitab ini cukup untuk orang-orang yang saleh. Nah, salik tadi kan ibaratnya salik nih kita nih masih bisa cari. Tetapi kalau kita menggunakan ilmu Mujahidin ini cukup. Nah, karena ilmu zahir ini adalah hanya wasilah, jambatan. Ada juga orang tuh sedikit aja bisa ilmu, ada pernah mengaji, keluar hanya mendengar dari kuitan saja atau mendengar aja, tapi hidin pakai. Kada bisa juga hidin tuh terlalu banyak paham berbahasa Arab, tapi hidin ibaratnya aman aja tuh, sagan berkeluarga, aman aja, sagan bertetangga, memakai aja adab istiadat. Nah, Mujahidin, ujar ulama tuh, orang yang kada terlalu banyak ilmu itu, kada terlalu banyak tuh ilmu itu mengurangi hijab. Mengurangi hijab hendak pertama, ilmu nang kedua tadi. Ini namanya ilmu pertama. Banyak orang yang hanya mencari ilmu yang pertama nih, mengaji kitab kasana kemari, mencari guru kasana kemari. Nang dikajinya ilmu zahir saja, ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang zahir saja. Sampai ke luar negeri yang dicarinya ilmu zahir saja, hafal ribuan kitab, bukan sekedar bisa membaca, hafal ribuan kitab. Sedangkan ujar ulama, ilmu nang zahir ini hanyalah wasilah, perantara. Jadi kalau orang tersebut kada paham, dikhawatirkan hujah Imam Al-Ghazali akhir hayatnya su'ul khatimah. Nah, itu Pak. Orang tuh mengaji aja tuh nah, mengaji aja kitab adab, tafsir, hadis, disangkanya itu aja yang dimaksud. Padahal bukan itu yang dimaksud, itu wasail hanya. Tetapi yang dimaksud adalah ilmu nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Nah, itu tak, yang kada pernah pudar, yang kada pernah mati, yang kada pernah hilang oleh masa dan zaman, yang asal usul awal Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli, itu yang cari. Kalau yang zahir ini ibaratnya hanya wasilah, perantara. Jadi harus tetamu kepada namanya yang asli tadi, nurnya tadi, nur Muhammadnya itu lah yang kita cari. Kalau kita kada dapat, ibaratnya ya
belum dapatkan. Makanya ulama tadi, apabila kita belum dapat, bersandar lawan orang yang dapat. Bersandar. Arti bersandar itu taslim, percaya dan yakin. Karena suatu saat nang orang dapat tadi memberiakan lorong untuk mendapatkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asli. Nah, ini kaji kan bubuhan orang-orang sufi itu yang dituju. Kalau ilmu zahir ini perantara. Tapi ulang kada kawa sampai kepada yang Nur asli tadi, Muhammad yang asli, kalau kada memakai perantara Muhammad yang zahir tadi. Dan pulang kalau mendapatkan ilmu yang asli tadi, pulanglah Muhammad yang asli itu kada berbahasa Arab. Pulanglah kalau harus berbahasa Arab ya kada. Bahkan dikatakan itu adalah bila harfin walab labjin, nah wala sautin, macam-macam, tanpa ada suara, tanpa ada lafaz, dan tanpa ada huruf. Jadi kalau seseorang tersebutlah bertemu dalam mimpi misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mukanya ataupun tampangnya dan suaranya kok muka Indonesia aja. Kenapa? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Mekah berbahasa Arab dan mukanya ganteng. Karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asli itu adalah rahmatin alamin. Jadi terserah sidin aja hendak berjelma nang kaya apa, terjali nang kaya apa, terserah aja. Hendak muka pian kan, hendak muka anak pian, hendak muka tuan guru kan. Nah gitu. Nah, kalau orang ketemu dengan Nabi Muhammad yang asli ini, itulah yang mendapatkan apa namanya ibarat dokter spesialis yang mampu yang tahu lawan kadar kita nih apa nang sekiranya untuk salik perjalanannya supaya lancar, baik di dunia maupun untuk akhirat. Dan hidupnya mengkadarakan obatnya nih sesuai dengan kita dan sesuai dengan zaman kita dan sesuai dengan awak kita, posisi kita di mana. Ada sembarang ini memberi amalan nang kita ibaratnya kadaluarsa. Nah, kada bisa kan? Tuh. Nah, itulah ibaratnya kalau kita nih tatamu sudah nanti satu saat dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asli itulah. Nah, itulah yang disebut orang wasil sampai. Itulah yang disebut orang itu adalah mendapatkan hidayah mutlak. Nah, hidayah mutlak. Ya mudah-mudahan lah ya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan bertemu dengan Nur Muhammad yang asli tadi. Bukan pemahamannya lah, tapi bertemu dan berjumpa. Kalau pemahaman itu hanya ilmu saja, ilmu untuk menafikan diri. Nah, tetapi kalau yang kita maksudin bertemu dan berjumpa dan berkalang-kalang lawan sidin. Bahkan kada ada diriku, hanya sidin saja. Nah, kayak gitu. Pan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pan Nabi Rasulullah. Ya kan panah itu ada 3. Panah Syekh itu panah dengan guru, perguruan kita siapa. Jadi kita suatu saat diri kita tuh ada rasanya tuh nah adanya perguruan.
itu pan Nabi Syekh. Tapi kalau pan Nabi Rasulullah SAW itu rasanya ada di diri kita. Yang ada hanya Rasulullah. Bahkan alam semesta ini Rasulullah. Karena lebih tinggi lagi panabillah ngarannya. Panabillah itu yaitu ada kecuali Allah Azza wa Jalla yang disebut aja zat wajibul wujud. Apabila kita sampai dirasakan zat wajibul wujud itu nah itulah perjalanan sampai itu sudah wasiat sudah. Tapi bukan pemikiran lah, tapi dirasakan, dijalankan. Nah, jabah Gursurmo itu kan zat wajibul wujud lagi elok elok adanya gitu. Nah, itu tak. Tapi biasanya orang tersebut apabila sudah bergelar wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita emang wali, kada digelar kita seorang mendengar di langit. Orang berpandir bahwa pian itu wali Allah. Nah, itu tak. Atau orang lain nama pandar pian itu wali Allah. Ini ada perkumpulan wali dah. Sekali-sekali bertemu dan berjumpa di alam roh. Kemudian tahu kabar, oh si fulan bin fulan itu wali di kampung itu ya. Nah, itu tuh itu orangnya insyaallah itu bisa pangkat tuh wali itu. Nah, wali itu banyak 124.000 di dunia nih. Nah, kita nih kada usah kan jadi wali. Kalau diberi ibadah menimpa. Ya, wali itu kan setiap wali itu ada bala. Nanti ikuti. Nah, lebih lagi ibaratnya bala tentang hati. Bala tentang hati nih. Nah, kita tahu kan bala itu ibarat bala bencana. Ini bala masalah hati. Nah, hanya wali aja yang tahu. Nah, itu. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat kabul bi barakati al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sallallahu alaihi Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah 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 ha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ha illallah ha illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha illallah la ha illallah la ilaha 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 illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Allahumma aslih lana su'ulana kuliha, Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.